Selamat pagi dan shalom. Kembali kita berjumpa dalam saat teduh, dalam doa dan renungan pagi, edisi Rabu 2 Desember 2020. Bacaan kita saat ini dari Mika 5 ayat 1 sampai 8 dengan tema Pemimpin yang membawa damai. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu dalam kesyukuran kami pada pagi ini, oleh karena kasih sayang dan rahmat-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Allah mengaruniakan hari baru bagi kami saat ini, dan kami rindu kebenaran Tuhan boleh menyapa kami, boleh menerangi akal, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami bertumbuh dari firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan hari ini dan waktu-waktu selanjutnya. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 8. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sia-sia Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sia-sia Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Amin. Pemimpin yang membawa damai, arung umpasai kamarampasan. Saudara-saudara yang terkasih, pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menjadi pengayom rakyat. Seorang pemimpin seharusnya berpikir dan berkarya bagi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Namun dalam kenyataannya ada juga pemimpin yang tidak menyadari tanggung jawabnya hingga membuat rakyat menderita. Ketidakadilan sosial terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka mengalami penderitaan di mana para pemimpin mereka tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam kondisi ini, melalui buat Nabi Mika, Allah menunjukkan pengharapan bahwa seorang pemimpin akan muncul dari Betlehem yang akan menggenapi janji-janji Allah kepada umatnya. Pemimpin yang akan menyelamatkan umatnya dari penderitaan. Dia seorang pemimpin akan datang dari tengah-tengah rakyat, biasa melepaskan mereka dari penindasan dan kelaliman. Ia yang dengan kekuatan dari Tuhan akan memimpin mereka seperti seorang gembala dan menjadi damai sejahtera, serta akan menghancurkan musuh-musuh mereka. Bahkan Asyur yang merupakan musuh terkuat bangsa Israel saat itu tak akan mampu melawan mereka.
Nubuat Mika telah digenapi dengan sempurna saat Yesus Kristus lahir ke dunia di Bethlehem. Matius 2 ayat 1. Allah menggenapi janji pemulihan ini bagi umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus lahir sebagai gembala yang baik bagi kita. Karena itu setiap orang yang percaya dan mengimani Dia dan menyerahkan seluruh hidupnya dipimpin olehnya, maka damai sejahtera Kristus akan memberi kita kepastian untuk mampu menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup. Amin. Kita bersatu, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, atas kebenaran firman-Mu, oleh kedengaran di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami selalu tunduk pada kuasa dan pimpinan Allah. Kami menjalani kehidupan ini dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kami terpelihara, terjamin dan terberkati. Berbagai kondisi dan keadaan tantangan yang kami hadapi, tapi kami serahkan dalam pengasihan Tuhan, Allah yang memimpin hidup kami. Hari ini ketika kami akan melaksanakan berbagai tugas, pekerjaan dan tanggung jawab kami, segenap keluarga kami, kiranya Tuhan memimpin kami, membekali kami dengan kekuatan, memberikan semangat dan sukacita mengangkat tugas pelayanan itu dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam pendidikan. Berkati dan berikan hikmat bagi mereka. Kami mendoakan jemaat-Mu di dalam masa tua menikmati masa-masa pensiun. Berikan sukacita selalu bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terpapar COVID-19 kiranya Tuhan pulihkan. Yang berulang tahun Tuhan sempurnakan syukur mereka yang ditambahkan usianya setahun lagi hari ini. Dan kami berdoa jemaat-Mu yang menghadapi kesulitan-kesulitan, Tuhan tolong mereka. Peliharakan bangsa dan negara ini, peliharakan kota daerah di mana kami tinggal. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, diberikan hikmat oleh Tuhan, mengayomi dan melindungi kami semua. Negara ini tetap dalam kondisi aman dan tentram, dan kami anak-anak-Mu senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Berkati semua pejuang garda terdepan hari ini, boleh bekerja, boleh melayani dengan baik. Jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan kuasa kegelapan, bahkan jauhkan kami dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah di sorga. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini, Tuhan memberkati.